Halo teman-teman, dengan Abdurrahman Hakim di sini. Kembali lagi kita ke praktikum SPSS. Dalam praktikum kali ini kita akan membahas tentang uji linear regresi. Video kali ini mungkin akan menjadi video paling singkat yang pernah saya buat, karena uji linear regresi saja yang akan kita bahas, tidak seperti biasanya. Saya biasanya membahas 4 materi bahasan dalam satu video, dan kali ini kita akan membahas cuma satu. Oke, langsung saja. Apa itu uji linear regresi? Maka saya akan jawab, uji linear regresi ini adalah salah satu uji statistik yang disediakan untuk menentukan hubungan atau korelasi. Uji linear regresi ini sangat powerful karena selain dia bisa menentukan sebuah hubungan, dia juga bisa menentukan kuatnya hubungan tersebut, dan juga memprediksi jikalau variabel independen itu kita rubah, maka hasilnya seperti apa. Jadi intinya selain dia bisa menentukan hubungan, dia juga bisa memprediksi. Jadi uji linear regresi ini biasanya digunakan oleh para peramal statistik untuk menentukan misalnya efektivitas dari sebuah insektisida, dan jikalau ya seperti itu misalnya digunakan untuk menentukan efektivitas suatu insektisida, bila kita beri insektisida konsentrasi segini maka berapa yang mati, atau sebaliknya jikalau kita beri insektisida kita mau matinya segini maka kita beri insektisida berapa. Pada dasarnya uji linear regresi nanti ujung-ujungnya akan kembali ke, biar saya mengambil notepad, rumus persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX plus C, dimana C adalah konstanta. Dengan rumus garis lurus ini kita bisa menentukan bagaimana memprediksi nilai dari variabel dependennya. Sebenarnya tujuan dari uji linear regresi ini nantinya bakalan mencari persamaan garis ini, yang nanti bakalan digunakan untuk membuat membuat persamaan yang bisa digunakan untuk memprediksi. Cukup dengan basa-basinya, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya punya data. Data ini adalah data percobaan pada larvasida dengan 4 kali pengulangan dengan sampel yang berbeda tentu saja. Jumlah larva nyamuknya setiap sampel adalah 20 dan dikenakan pada larvasida dengan konsentrasi 15, 30, 45, 60, 75 dan 100%. Di sini ada jumlah-jumlah yang mati berapa? Jumlah yang mati dilakukan 4 kali. Jadi ada sekitar 24 sampel yang ada di sini dalam uji ini. Oke. Untuk melakukan ujinya, pertama kita ke SPSS dan kita akan membuat variabel. Oke. Pada di sini saya sudah buat variabelnya. Untung sekali, saya beri nama variabel konsentrasi dengan tipe data numerik. Tipe numerik maksud dengan lebar 8 desimal begini. Labelnya adalah konsentrasi larvasida. Valuenya tidak ada. Sebenarnya ada juga cara yang menggunakan value. Jadi dia di sini beri label 1, valuenya 1, labelnya misalnya 15%. Tapi saya tidak gunakan di sini karena ada semacam keanehan pada SPSS yang saya gunakan, dimana dia tidak akan membaca yang saya masukkan. Misalnya kalau saya beri 1, kalau pada SPSS 17 dia langsung berubah menjadi 15, dan 15 itu akan dibaca pada saat uji, diperhitungkan. Tapi pada SPSS yang saya punya ini, dia akan mengukurnya sebagai 1, bukan sebagai 15. Bila 1 itu 15 misalnya, atau 2 itu 30, maka dia tidak akan mengukurnya dengan 30. Dia akan mengukurnya dengan 2. Sudah, gitu aja. Sehingga hasilnya terjadi kekacauan. Jadi untuk amannya saya akan pakai nilai asli. Oke, jadi itu sudah clear. Di sini measure-nya saya gunakan scale. Untuk uji linear regresi, syaratnya data tersebut
harus data numerik. Data numerik bukan kategori. Sehingga measure-nya harus scale semua. Dan selain itu, data tersebut harus normal. Sehingga dalam penelitian, karena jarang dihasilkan, kalau penelitiannya agak rancu atau agak kacau, maka jarang sekali uji linear regresi ini syaratnya bisa terpenuhi. Uji ini powerful namun syaratnya susah. Jikalau data tersebut kategorik atau tidak normal, maka kita akan berpindah ke uji linear logistik. Bukan regresi linear, tapi regresi logistik. Yang mana agak sedikit lebih susah. Karena itu akan dibahas di bahasan selanjutnya. Untuk sementara kita akan menggunakan ini saja. Semoga datanya normal. Oke. Di sini akan muncul 2 tab seperti biasa, konsentrasi dan yang mati berapa. Di sini kita punya data yang matinya berapa. Untuk sampel 1 0, 5, 9, 15, 17, 20. Untuk per konsentrasi, dan semuanya ini sudah saya transpose ke sini. Jadi kita akan dengan mudah memasukkannya, tinggal copy paste. Oh ya, untuk data ini kalian bisa temukan di deskripsi. Jadi kita copy paste. Oke. Ini konsentrasinya ada 15, 30, 45, 60, 75, 100 berurutan. Jadi kita akan copy saja. Kita ketik dulu, lalu kita copy nanti di 15. Ya, datanya seperti ini. Dan saya akan masukkan data sisanya. Oke, datanya sudah selesai dimasukkan. Sekarang kita uji dulu apakah data tersebut normal. Untuk mengujinya kita masukkan ke deskriptif statistik. Kita masukkan konsentrasi larvasida ke bagian faktor dan jumlah yang mati ke bagian dependen. Untuk statistiknya seperti biasa, ini harus 95. Di plot, ini mesti dicek, ingat mesti dicek. Kalau nggak bakal muncul. Ini nggak usah, dan kita klik OK. Cek, iya. Dan hasilnya sangat panjang. Oke, yang penting cuman ini. Sisanya boleh kalian hapus sebenarnya. Ini sebenarnya bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Yang muncul cuman ini, jadi lebih rapi. Kita akan melihat pada bagian Shapiro wheel karena sampelnya kurang dari 50. Kita lihat di sini dan alhamdulillah lebih dari 0,05 semua, sehingga bisa kita simpulkan data berdistribusi normal yang mana memenuhi syarat untuk uji regresi linear. Untuk melakukannya bisa langsung dari sini ya. Untuk menghemat waktu kita masuk ke Analyze Regression Linear. Kotak dialog linear regression akan muncul. Di sini saya sudah melakukan coba-coba ya sebelumnya. Variable dependennya dan variable independennya sudah saya masukkan. Jikalau belum, dia tampilnya akan seperti ini. Variabelnya ada di samping. Untuk melakukan ujinya, kita bisa drag and drop variabel ini ke kotak-kotak ini atau menggunakan tanda panah. Variabel dependent kita isi dengan jumlah larva yang mati, sedangkan konsentrasi larvasida itu akan jadi yang mempengaruhi, karena secara teori jumlah yang mati akan dipengaruhi oleh konsentrasi dari larvasida. Untuk statistik kita pilih estimates dan kita pilih model fit, pastikan ini dicetak. Kita pilih continue. Untuk plots kita pilih Y-nya adalah Z prep, sedangkan X-nya adalah SD receipt, dan kita klik continue. Untuk option kita pastikan entry-nya adalah 0,05 dan removal-nya adalah 0,1. Nanti
Bila sudah semuanya kita setting, maka kita klik OK, dia akan muncul. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat pada bagian histogram. Nah, ini yang kita buat tadi, zipret dan standar deviasi residualnya tadi yang di bawah yang kita buat ini extend ini ya. Beginilah hasilnya. Dan kita lihat juga pada garis persamaan garis ini, lihat pada titik-titiknya, titik-titik ini berada pada sekeliling garis lurus, yang artinya ini sangat mendekati, nanti bakalan mendekati satu, sangat mendekati satu. Pada scatter plot kita bisa lihat titik-titiknya tersebar. Tapi yang paling penting dari uji ini adalah pada bagian model summary. Pada bagian model summary yang kita perhatikan adalah pada kolom R square. Nah, di sini kita lihat pada grafik tadi, titik-titiknya tersebar di sekitar garis lurus ini. Dan mana terbukti kita lihat pada R square. Pada R square-nya adalah 0,928, yang mana sangat mendekati 1, yang artinya data yang kita uji tadi, konsentrasi tadi sangat berpengaruh pada jumlah larva yang mati, banyaknya larva yang mati, yang mana ya berarti ada hubungan antara konsentrasi dengan jumlah larva yang mati. Nah, hubungannya itu kalau dilihat dari sini bisa kita kalikan 100, maka di kekuatannya adalah 92% konsentrasi mempengaruhi kematian larva. Sisanya adalah faktor yang tidak kita ketahui. Nah, kita lihat juga pada ANOVA-nya. Pada ANOVA-nya yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian SIG di sini. Pada bagian SIG ini kita bisa lihat dia adalah 0,000, yang mana kurang daripada 0,05. Pada bagian ANOVA ini ada agak sedikit berbeda pada ANOVA yang biasa kita buat, one way ANOVA dan lain-lain. Khusus untuk ini, signifikansi ini berarti kembali ke sini. Model ini jikalau signifikansinya kurang daripada 0,05, maka model ini bisa kita pakai untuk memprediksi berapa larva yang mati atau berapa konsentrasi yang diperlukan untuk mematikan larva, atau sebaliknya berapa, kalau kita mau larvanya mati segini maka konsentrasi yang kita perlukan berapa. Kita lihat untuk membuat grafiknya, kita bisa melihat di koefisien. Sini bisa kita lihat konstan. Pada bagian konstan dia kita lihat pada yang kolom B nilainya adalah 0,127. Nah, konstan ini konstan ya, masuk ke nilai C, sehingga berdasarkan uji ini maka persamaan kita akan berubah menjadi Y sama dengan AX plus C-nya adalah yang nilai konstan tadi 0,127. Nah, sekarang bagian A-nya yang mana? Bagian A ini adalah konsentrasi larvasida, sehingga rumus kita nanti akan berubah menjadi 0 sesuai nilainya di sana, 215 X plus 0,127. Nah, ini adalah rumus garis linear dari data kita. Jadi rumus persamaan garis lurus ini bisa digunakan untuk memprediksi berapa konsentrasi yang diperlukan untuk membunuh sejumlah nyamuk, di mana dalam menghitungnya jumlah yang matinya ini adalah X dan konsentrasinya jumlah nyamuk yang mati adalah Y dan konsentrasinya adalah X. Jadi dengan memasukkan nilai tersebut, dengan sedikit perhitungan dan matematika, kalian bisa
mendapatkan berapa jumlah nyamuk berapa konsentrasi yang diperlukan untuk membunuh sejumlah nyamuk, atau pada konsentrasi segini akan ada berapa nyamuk yang mati. Seperti itu. Sekarang ini model sudah kita dapatkan, maka boleh dibilang itulah tutorial dari saya. Sebenarnya hanya kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan tentang linear regresi. Mungkin ini bukan tutorial paling jelas, tapi paling tidak ini bisa memberikan kalian gambaran dan bisa nanti insya Allah berguna dalam kalian mengambil skripsi. Ya, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bye bye.